Nah, jadi kita di Pulau Obi ini lebih fokusnya memang untuk di tambang nikel ya, tambang nikel gitu kan. Nah, em, kita kalau bicara di Indonesia ini ya untuk cadangan nikel dan kobalt di Indonesia ini luar biasa ya, besarnya banyaknya ya. Dan kita masuk sebagai yang mempunyai sumber daya dan cadangan yang terbesar di dunia ya. Nah, besarnya di dunia ini karena apa? Karena kalau dulu ada bagian dari tambang nikel yang ditambang itu hanya sebagian bagian bawahnya aja, bagian atasnya itu jadi OB ya. Nah, dengan adanya kebutuhan listrik, mobil listrik ini, maka Indonesia menjadi nomor satu karena kadar yang rendah itu kita bisa kelola gitu ya. Nah, ini gambaran aja gimana transformasi perusahaan. Kalau tadinya di tempat kami itu hanya tambang saja ya, tambang nikel gitu ya. Terus kemudian sejak 2015 kami mulai bangun smelter ya, smelter untuk nikel kadar tinggi ya. Dan itu mulai produksi di 2016. Nah, itu memang sempat benar itu Mas Jaja ya, itu juga di kami waktu itu di safety-nya ya pada waktu proses konstruksi. Nah, tahun 2019 baru kami mulai bangun ETSPAL. Teknologi ETSPAL itu yang mengolah kadar rendah ya, kadar rendah. Kenapa kita mengolah kadar rendah? Karena teknologi ini tidak membutuhkan kadar tinggi gitu ya, tidak membutuhkan kadar tinggi. Nanti saya jelaskan kenapa gitu ya. Nah, di 2020 ini juga kita bangun lagi RKEF 8 line ya, 8 line. Kalau yang di 2016 itu ada 4, 2020 ini kita bangun lagi 8 line. Nah, 2021 proyek yang ETSPAL baru jadi. Jadi tahun lalu kita baru mulai ya, pekerjaan konstruksinya itu butuh waktu sekitar 28 bulan. Cukup cepat sih, tapi hitungan kalau untuk RKF ini masuk pekerjaan yang lama. Nah, ini kita awalnya hanya nambang ya, nambang, terus kemudian ada bangun untuk pirometalurgi ya di dua tempat, dua unit usaha, dan yang di tengah ini adalah yang untuk pengolahan biji nikel kadar rendah dengan teknologi hidrometalurgi gitu ya, teknologi teknologi. Nah, ini ya untuk ininya nih, kalau ada mas-mas yang dari geologi mungkin bisa udah paham nih. Yang kalau kita ambil itu biasanya yang dulu itu untuk RKF itu bagian bawah ini, saprolit, nikel saprolit ya. Terus kemudian baru kemudian dengan teknologi ETSPAL ini yang bagian atasnya itu bisa dimanfaatkan. Kalau dulu ini masuk OB, ya dulu OB nih. Jadi dibuka OB, ya kan, yang ini gini diambil. Sekarang ini bisa dimanfaatkan sehingga OB-nya lebih sedikit, gitu ya. Nah, kalau kita lihat penambangannya, perbedaannya di mana, ya kan, antara kalau dulu saprolit, kalau limonit saprolit, maka hasil penambangan bijinya itu kita tempatkan itu di dua stokyard. Kita pisah antara stokyard yang low grade dan high grade ya. Yang low grade itu masuk di ETSPAL, kalau yang high grade itu masuk di RKF smelter gitu ininya. Ya. Ini pola penambangan menjadi lebih efisien karena sebelum kita saprolit
nambang subfluid, bagian atasnya kita bisa manfaatkan untuk HPAL. Gitu ya. Ini yang biasa teknologi untuk kadar tingginya, untuk menghasilkan ferronickel ya. Ferronickel ini sebagai bahan stainless steel ya. Terus kemudian ini lagi konstruksi ini aja yang prosesnya sederhana. Saya sederhanakan sih sebetulnya. Tapi ini teknologi RKF ini adalah teknologi yang sudah cukup lama ya. Bahkan di beberapa tempat itu kalau di industri kecil pun ada model seperti ini gitu ya. Sifatnya itu adalah dengan memanaskan untuk mengurangi kadar air, terus kemudian dikasih masuk reduction kiln ya kan, untuk menjadi kalsin. Nah, baru kalsin baru dilebur electric furnace ya sini. Jadi memang untuk teknologi RKF ini butuh power yang besar. Ya, jadi yang kami sekarang di sana itu ada 150 megawatt dan lagi kemudian sekarang lagi bangun lagi ada sekitar 600 megawatt lagi. Nah, ini yang HPAL ya. Yang HPAL ini adalah sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Ya, nanti saya kasih ininya lebih ini ya, lebih detailnya ya. Jadi gini, ini kan HPAL ini memang pertama di Indonesia ya, di tempat kami lah yang pertama menghasilkan bahan baku mobil listrik gitu kan. Halo, kedengeran ya? Kedengeran, Pak? Kedengeran. Oh iya, oke. Nah, kemudian yang HPAL ini, ya kan, ini adalah butuh input sekitar 8,3 juta ton ya untuk memproses hasil sebanyak 365.000 ton berupa mixed hydroxide precipitate atau MHP, ya MHP. Nah, terus kemudian kalau kita mau turunkan lagi, ini masih belum selesai lagi dikonstruksi untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat. Ya, ini dipisahkan untuk nikel sulfat sama kobalt sulfat, di mana nanti keduanya ini menjadi prekursor untuk baterai, gitu ya. Nah, teknologi ini teknologi rendah energi karena penggunaan asam sulfat di dalam autoclave ini. Nah, ini sama sebetulnya dengan industri pertambangan lainnya, ya, di mana sisa tanah olahan atau sisa SHP ya, sisa hasil pengolahan itu lebih besar, ya, ya baik itu di pertambangan emas, tembaga, kemudian nikel, besi, ya, itu bauksit itu pengolahan ini yang sisanya jauh lebih besar daripada produksinya. Nah, ini yang menjadi hal yang harus dikelola karena volumenya yang demikian besar. Bahkan beberapa dari SHP ini adalah dikategorikan sebagai limbah B3, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pertambangan ini sekarang lagi dikejar ya kan dengan memberikan dampak terhadap perubahan iklim gitu ya. Nah, saya yakin di tempat tempatnya kalian semua, Mas semua ya, itu ESG itu sudah dilakukan gitu ya. Hanya mungkin barangkali ada yang belum begitu lebih mengenal terhadap ESG yang diindikan ya. Kalau di kami untuk ESG ini kita pilih mana prioritasnya gitu ya, mana prioritas dan mana unggulannya. Jadi kalau dari ESG ini terkait dengan climate change itu dikaitkan dengan E-nya, environmental, social and good governance ya.
E-nya itu kaitannya dengan perubahan iklim, yang diperhatikan ada terhadap lahan, air, dan laut, karena lokasinya dekat lama laut. Ya, di sebelah kanan ini kaitannya dengan SDGs. SDGs-nya mencapai yang di SDGs 12, 13, 14, 15. Terus kemudian untuk safety-nya atau untuk sosial safety masuk di governance ya. Untuk sosial itu kaitannya dengan human right, di mana people, community, dan Indonesia itu menjadi faktor yang diperhatikan. Kaitannya sebetulnya dengan masalah employee, rekrutmen, ya kan, pemilihan tenaga lokal lebih dahulu daripada yang dari luar, kemudian kesesuaian dengan kompetensi. Itu sebenarnya kita lakukan, bukan di tempat saya aja, tempat kita semua saya rasa sudah dilakukan, gitu kan. Kalau ditelaah lebih mendalam itu kaitannya dengan SDGs itu ya ini SDG 159, 2, 6, 11, 3, 7, 4, dan 8 itu pastilah ada yang tercapai gitu ya. Nah, di good governance itu kan, nah ini bagian kita nih untuk OHS, ya kan. Nah, K3 ini menjadi penting di dalam good governance. Makanya dia akan lebih menonjol di good governance itu kekuatannya yang terhadap K3 ini. Ya, jadi peran kita ini cukup besar di situ. Ya. Kalau kita bicara pemakaian nikel ke masa depan, ya memang sampai ke depan itu pemakaian untuk stainless steel itu masih dominan. Ya, 40-70% di tahun 2050 itu kebutuhan untuk stainless steel. Tapi coba lihat di tahun 2050 37% itu adalah untuk baterai prekursor, di mana untuk baterai prekursor ini didapat dari kadar rendah dari nikel. Ya, nah ini kenapa adanya inovasi baru bagi Indonesia itu memberikan peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan di Indonesia, jadinya di sektor pertambangan gitu ya. Nah, jadi ini kita patut berbangga juga bahwa pertambangan itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap energi bersih ya, dengan menggunakan electric vehicle ya, mobil listrik ini ya. Peran pertambangan nggak bisa dilupakan, dan dunia sekarang melihat kita di Indonesia ya, karena kebutuhan bahan tambang yang demikian besar ya, terutamanya nikel, maka sebetulnya negara kita ini bisa menggerakkan atau memegang peran di dunia dikaitkan dengan mobil listrik gitu. Hanya tinggal secara politik apakah kita bisa ke arah sana gitu ya. Kalau saya lihat Pak Presiden sendiri udah mencanangkan ke sana itu cukup kuat gitu ya, untuk bisa bicara masalah mobil listrik ini. Maunya Indonesia, bahkan Indonesia bisa untuk punya konstruksi mobil listrik juga di dalam negeri gitu ya. Nah, ini tadi udah saya bahas. Nah, ini aja kalau kita mau lihat di mana sih berapa banyak kebutuhan nikel dengan mobil listrik. Ini chemistry-nya daripada jenis baterai ya. Jenis baterai ini cukup banyak. Jenis baterai cukup banyak ya. Nah, yang baterai yang sekarang ada, yang mobil listrik yang ada, atau ada busway atau ada motor listrik itu kebanyakan itu masih kandungannya belum ada nikel, kandungannya masih lead LFP, lead fosfor, ferrofosfor ya, LFP itu yang banyakan sekarang. Kedepannya itu yang ini akan naik, NMC, nikel, mangan, kobalt ya, dengan komposisinya 811, artinya 8 rasionya 8 bagian
untuk nikel, 1 mangan, 1 kobalt. Nah, kalau kita lihat kebutuhannya ya dengan saya bilang tadi nih MSC 811, kebutuhan nikel per mobil itu sekitar 60 kilo per vehicle ya, per mobil. Cukup banyak ininya. Sehingga mau tidak mau ya mobil listrik itu akan melihat industri listrik mobil itu akan melihat ke Indonesia karena sumbernya yang paling besar di kita gitu ya. Nah ini juga tetap kita kaitannya dengan karbon netral 2060 ya. Orang bicara masalah greenhouse gas, kemudian perubahan iklim, mana yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, memang untuk membangun satu pabrik industri kita tetap menggunakan PLTU, ya kan. Kedepannya PLTU itu akan beralih menjadi untuk menggunakan solar panel atau co-firing gitu ya. Itu akan butuhkan gitu ya. Ini yang rekan-rekan dari kehutanan nih, di mana sektor kehutanan ya khususnya terkait dengan kebutuhan. Kalau co-firing itu kan kebutuhan untuk kayu itu yang bisa dibakar di PLTU itu besar ya. Nah ini juga ya hitung-hitungannya juga ini yang menjadi penting ya ke depan itu mau kayu dari mana kalau batu bara itu semakin ditekan dan dikurangi gitu ya. Ya kan itu. Nah, sebagai gambaran aja nih kalau kita bicara yang mobil listrik ya kan, berapa besar sih penurunannya ya dibandingkan dengan mobil konvensional sekarang gitu kan. Nah, ini perkiraan ada sekitar 10 sampai 26 kali ya emisinya tuh lebih rendah dibandingkan yang konvensional sekarang. Sehingga kalau kita lihat dengan kita bisa jadi punya mobil listrik banyak, ini cukup signifikan terutama di kota-kota besar ya. Kalau di site mungkin nggak gitu seberapa ya yang menjadi isu itu ya dibandingkan yang di kota besar gitu. Nah, kalau kita bicara secara menyeluruh terhadap bahan tambang ya banyak sekali yang kita perlukan untuk kebutuhan tambang, tidak hanya nikel dan kobalt, tapi juga iron ya kan, mangan ya, atau kemudian tembaga gitu ya. Ini saya kasih contoh untuk di mobil itu aja, mobil listrik aja ya. Di mobil listrik itu kebutuhan akan metal atau logam itu, ini nikel ya. Ini data yang kalau untuk mobil Tesla itu dia butuh nikel 40 kilo gitu ya. Tembaga 53 kilo gitu. Jadi banyak banget, ada kobalt, ada litium, ada manganis, ada grafit gitu ya. Ada zinc ya. Jadi cukup besar kebutuhan akan metal di mobil listrik ini, dan ini sumbernya dari asal tambang gitu. Nah, itu kenapa kita lihat ada perubahan zaman ya dengan adanya mobil listrik ini, sehingga apakah Indonesia mau berperan menjadi leader terhadap mobil listrik, itu adalah tinggal dari bangsa kita ini sendiri ya, mau kita jalankan seperti apa. Nah itu aja ngobrol-ngobrol saya yang ini ya. Saya stop dulu sampai sini, Mas Wahid. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih pemaparannya, Pak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau tanya, mau sharing, mau ngobrol, kita persilahkan. Monggo dari rekan-rekan. Mumpung ada narasumbernya dari Pak Tony ini, jarang-jarang Pak Tony ada waktu malam kan. Monggo. Ada yang mau tanya? Monggo dari Pak Bob.
Monggo Pak Bob, kalau ada yang mau disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali, Pak Tony, terkait dengan environmental system kita. Memang banyak hal yang harus kita lakukan ya, Mahir, dan tolong dibantu juga ya, karena proyek-proyek kita di environmental banyak mangkrak ya yang jalan. Oke ya, terkait dengan heap leach yang di proses nikel Pak Tony, kan biasanya di heap leach kan karena akan ada irigasi ya, atau leaching ya, leaching dari tekanan asam tinggi. Nah ini untuk areal-areal Halmahera dengan curah hujan yang tinggi, ini pengelolaan sebenarnya bukan air limbah ya, tapi air yang digunakan untuk proses yang berulang ya, walaupun circulation, tapi kan tetap ada tambahan air hujan ya. Nah ini gimana Pak Tony? Mungkin kita bisa diskusi Pak Tony. Makasih Mas Bob. Jadi memang ini heap leach ya, heap leach. Tapi ini berbeda dengan emas, di mana kalau heap leach yang emas itu kan pakai atmospheric pressure ya. Jadi pakai pad dibiarkan ya di daerah terbuka gitu ya. Sedangkan kalau HPAL itu namanya high pressure, makanya dia pakai high pressure di depannya ya, di depannya daripada acetylene. Nah, di dalam high pressure ini diproses digunakannya itu di dalam autoclave. Ya, di autoclave itulah proses terjadi pemisahan mineral yang dibutuhkan, yang diperlukan dengan menggunakan asam sulfat asam sulfat tinggi. Ya, pemakaiannya itu asam sulfatnya yang konsentrasinya 99% gitu ya, sangat asam sekali gitu ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali karena masalahnya ini sangat asam gitu ya. Nah, kemana? Nah, dari autoclave itu begitu keluar ya, itu air ataupun masih dalam bentuk lumpur ya, dalam bentuk lumpur itu masuk lagi ditambahkan dengan NaOH. Jadi tadinya sudah asam itu dibasahkan kembali. Ya, dibasahkan sehingga pH-nya naik, ya kan? pH-nya naik baru kemudian dengan proses lewat CCD diputar, kemudian disemprot ya untuk menambahkan air sehingga bisa terlepaslah sulfatnya gitu kan. Nah, begitu hasil produknya, maka produknya itu sebetulnya MHP-nya atau mixed hydroxide precipitate atau turunannya nantinya nikel, dibilang nikel sulfat sama kobalt sulfat karena sulfurnya masih ada, sulfatnya masih ada, ya, asam sulfat masih ada di dalam produk, gitu kan. Nah, sedangkan kalau sisanya air yang sisa, karena maka ini teknologinya teknologi hidrometalurgi, menggunakan air dalam jumlah besar, gitu ya. Nah, kalau air yang tersisa dari situ, itu kandungan asamnya itu rendah banget, hampir di bawah baku mutu lah, ya kan? Kenapa? Karena memang tinggal di materialnya, di padatannya, ya di produknya gitu, di produknya tinggal di sana gitu. Sehingga air yang keluar dari sana itu airnya malah dia basah. Ya, bukan asam, malah basah. Nah, sayangnya memang istilah pabrik hidrometalurgi ini dengan namanya HPAL itu bisa misleading karena seolah-olah kita nanti menghasilkan produknya yang bisa berisiko dengan adanya asam gitu. Gitu ininya Mas Bob, masalah pengelolaannya ya. Kalau kita bicara resikonya lebih banyak itu di safety ya, karena penggunaan asam sulfat yang konsentrat tinggi itu ya
gampang sekali valve-nya itu tererosi ya kan dengan kandungan asam gitu yang bisa beresiko kalau valve-nya itu terganggu. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab, Mas Bob. Terima kasih Pak Tony, ini luar biasa ya. Ini memang teknologi yang advance ya, karena memang dibutuhkan, kemudian tidak banyak perusahaan yang memiliki teknologi ini ya. Iya, benar Mas. Karena gini, investasinya pun kalau dibandingkan RKF itu investasinya 3 kali, sangat besar sekali. Terus kemudian resikonya kegagalan itu cukup tinggi. Jadi rata-rata di dunia itu produksinya itu bisa bisa marginal aja ya, sesuai dengan kapasitas itu hampir butuh lama, butuh 2-4 tahun. Bahkan ada pabrik aspal seperti di Madagaskar atau yang di Australia itu udah perusahaannya ganti pemilik pun masih belum mencapai 100% gitu. Jadi resiko, makanya kalau di tempat kami juga nggak berani kita sumber bahwa kita udah bisa berhasil gitu ya, karena baru umur setahun gitu ya, nggak berani karena tingkat kegagalan masih tinggi gitu Mas Bob. Jadi makanya nggak banyak yang mau ya, karena investasi tinggi, resiko tinggi gitu kan. Itu Ya. ini. Yang kedua ini berkaitan dengan aspek safety-nya. Jadi ketika proses acidity jadi korosif sekali ya, dan itu sehingga plannya memang memerlukan maintenance yang tinggi ya. Ini yang kan harus membangun namanya detection response plan lah. Nah ini gimana Mas Tony? Apakah memang ada tim khusus untuk penanganan ya ketika terjadi leakage lah ya. Jadi kalau atau seepage ya, kan kita nggak tahu seepage kan beda ya. Kalau leakage kelihatan, kalau seepage kan ya ini yang karena kita juga mengalami hal mirip ya. Ketika proses acidity di areal plant sehingga ada korosif dan ada seepage, ada leakage. Nah, ini penanganannya gimana Mas Tony? Betul sekali. Memang kayak tadi saya katakan juga, masalah safety menjadi hal yang sangat penting di sini, ya kan? Karena pertama kita bicara tadi ya, bicara asam, kita bicara high temperature, ya, kemudian high pressure, gitu kan? Sehingga semuanya harus kita pastikan bahwa peralatan yang beroperasi itu masih memenuhi standar, gitu kan? Nah, hampir di tiap titik itu di dalam proses itu ada monitoringnya secara elektronik maupun secara visual, ya, karena itu semua masuk di control room. Ya, di control room itu semua pressure itu terdeteksi, ya kan, dia punya pressure gauge-nya, tapi kemudian juga ada kamera, ada CCTV untuk melihat ininya, mana tahu pressure gauge-nya, monitoringnya itu nggak berfungsi, ya toh, tapi kemudian ada leaks gitu kan. Nah, memang kalau misalnya seepage itu sangat kecil sekali, titik sekali kalau kita bicara seepage ya kan. Nah, beberapa poin area itu menjadi area yang terus-menerus itu dipelototin. Nah, ini merupakan badan usaha milik negara, BUMN ya. Jadi memang ya bukan BUMN sih, tempat kami swasta. Nah, di situ di monitor itu kita menggunakan CCTV
ya kan? Itu di situ. Jadi 24 jam dimonitor, ya kan? Dan orangnya kalau di control room tuh kadang-kadang kesian juga ininya ya. Di control room tuh mereka tuh melototin, dipelototin itu terus ya kerjanya. Dia nggak boleh diganggu, nggak boleh diapain, ya kan? Karena risiko di situ. Jadi orang yang di sana itu pergantian pun ya berganti setiap berapa jam itu ada pergantian yang melototin itu aja di control room gitu. Nah, sedangkan sistemnya sendiri itu di blok per area. Jika terjadi emergency, ya, emergency maka tiap blok area itu bisa diputus sehingga tidak menyebar kemana-mana. Nah, kalau ada kebocoran atau apapun itu kalau di plan ini semua masuk di dalam satu close loop ya. Namanya itu adalah areanya itu semua aliran atau apa itu dalam satu sistem dan masuk ke satu kolam ya, sehingga apapun terjadi di situ semuanya itu terkontrol gitu ininya. Nah, ini makanya teknologi teknologi yang ya kami sih baru ya, banyak sini juga saya juga dengan teknologi ini luar biasa. Saya beberapa kali harus mempelajari di lapangan untuk tahu ya kan resiko-resiko apa yang ada gitu kan. Nah, karena resiko ini seperti ini ya kita punya tim juga emergency response-nya ada, kita bentuk emergency response-nya. Ya masih belajar sih ininya Mas Bob. Mudah-mudahan kami bisa ikut monitor observasi nih nanti di acaranya Mas Haruno nih di sana di BSI. Siapa tahu kita bisa ikut berpartisipasi di kemudian hari. Itu, Mas Bob. Matur nuwun Mas Tony, dilanjut. Iya, good. Siap Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Bob untuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau ada yang lain, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Tony. Barangkali Mas Haruno atau yang lain mau bertanya, monggo. Iya, mau menginformasikan aja ada 2 pulsa GoPay ini kalau mau nih ada yang bagus nih. Istilahnya mau dari sharing-sharing gitu Pak. Pak Tony, Mas Wahid. Oke. Terima kasih untuk Pak Panitia. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari rekan-rekan yang lain. Mumpung ada Pak Tony. Dari Pak Saridi, ada yang mau ditanyakan Pak? Atau mau di-share sharingnya Pak? Monggo. Silakan. Kalau saya soalnya mau tanya juga belum paham juga Pak. Banyak belajar di sini Pak. Izin boleh tanya nggak? Monggo Pak, monggo. Nah, izin. Selamat malam. Izin Malam, saya Pak agak Ahmad. dengarnya. Ya, Mas Jaya. Malam Pak Tony Gultom. Horas Bapak. Horas. Ya. Nggak, saya lihat temanya ini tentang mobil listrik. Tadi saya memang telat masuk. Mau tanya-tanya aja. Ini ya berhubung saya telat, ini mobil listriknya di mana ya Pak ya ininya produksinya? Kedua kaitannya nanti dengan mobil listrik ini apa memang benar Pak kita ini maksudnya begini, mobil listriknya ini kan katanya baterainya macam-macam, ada salah satunya yang pakai nikel. Kemarin kan saya beberapa minggu yang lalu ada main ke IWIP Pak ya, IWIP di Ternate itu saya lihat memang potensi nikel kita itu kayaknya cukup besar. Nah, sepengetahuan Pak Tony Gultom, gimana Pak prospek penggunaan baterai nikel ini Pak untuk mobil listrik ini? Itu Pak, 2 hal itu Pak. Pertama tadi mobil listriknya ini diproduksi di mana gitu. Yang kedua yang tentang prospek baterai nikel kita Pak, yang sekarang lagi kayaknya lagi
digenjot terus. Makasih Pak. Mohon maaf Iya. kalau kurang pas pertanyaannya. Nggak apa-apa, Mas Ahmad. Makasih. Jadi untuk proses sampai ke mobil listrik itu memang cukup panjang, ya. Industrinya itu tidak langsung dari tambang ke arah mobil listrik, gitu ya. Nah, proses yang ada itu adalah dari tambang, kemudian intermediate proses, ya. Intermediate prosesnya itu adalah berupa MHP, ya, atau masih bentuknya powder, ya, atau bahan bakunya, gitu ya, untuk bisa menjadi prekursor, ya, dari prekursor terus kemudian menjadi baterai mobil listrik, gitu ya. Nah, itu masih panjang. Investasinya juga cukup besar dari prekursor maupun baterai. Kalau di tempat saya baru sampai bahan bakunya. Nah, apalagi mobil listriknya. Mobil listriknya itu lebih panjang lagi. Nah, saat ini pemerintah memang lagi mengajak nih, ya, sampai mungkin juga ada lihat Pak Jokowi sampai ketemu Elon Musk di Amerika, Iya, yang mengajak Tesla datang, ayo dong bangun di sini, gitu kan, ya, gitu kan. Nah, terus kemudian ke Korea Selatan minta Hyundai untuk bangun di Indonesia, ya, terus juga dari China juga, kemudian dari Ford, ya, mobil Amerika juga ada pernah diinikan untuk Volvo, ya, dikunjungi untuk bisa bangun di Indonesia. Nah, tempat pembangunannya pun itu diserahkan pada masing-masing industri mau bangun di mana. Kebanyakan sih milihnya di Jawa, ya, kebanyakan milih di Jawa. Ada yang di Batang, ya, yang diusulkan di Batang, ada yang Oh juga ya, kawasan terpadu ya Pak ya. ya, betul. Ada juga yang di Brebes, gitu kan. Nah, itu ininya. Ya, kenapa mereka melihatnya bangunnya di Jawa itu mungkin market purpose, ya. Ya, jadi Ya, marketnya itu kan banyak di Jawa masih, ya. Jawa. Ya, ya, ya. Nah, baterai itu kalau dibangun itu cukup mahal, sehingga pertimbangannya adalah pertimbangan kembali keekonomian. Pabrik kalau baterai kalau dibangun bagusnya itu di dekat mobil, pabrik mobil, gitu. Jadi kalau pabrik mobilnya di Jawa, baterainya juga di Jawa ya Pak ya. Betul, gitu Oh. ininya. Nah, kalau mungkin dengar kalau di IMIP itu dia bukan yang IMIP udah Oh, ada. yang ini yang di Sulawesi ya. Ya, Sulawesi Tenggara itu dia udah bangun pabrik baterainya, gitu Oh. kan. Ya, oke, Karena oke. IMIP itu dia berencana terintegrasi secara menyeluruh sampai ke hilirnya. Mungkin juga pabrik mobil akan dibangun di sana, mungkin, ya, saya nggak tahu. Oke, oke. Itu ininya. Tapi semua di sana itu IMIP itu cukup bagus, ya. Di IMIP itu bangun dari hulu sampai hilirisasi itu cukup lengkap, gitu ininya. Ya, bahkan sisa dari produk juga itu mereka gunakan juga dengan yang lain. Gitu ininya, Mas Ahmad. Ya, jadi memang nikel itu primadona sekarang, ya. Iya. Nikel itu Oke. dibutuhkan di dunia sekarang, gitu kan. Betul, yang Itu tinggal tempat Elon Musk ngambek kemarin kan. Ya, oke. ya. Nah, mereka kejarnya begini, ya. Ini kita di antara kita aja nih ngobrol-ngobrol nih, ya. Iya. Memang di negara-negara maju, ya, namanya kalau mobil listrik ada banyak pemakainya di negara maju. Mereka sangat concern dengan masalah lingkungan, terutama di tambangnya, gitu kan. Nah, jadi Elon Musk mengatakan juga, saya nggak mau nambang mengambil bahan baku dari tambang yang pengelolaan lingkungannya nggak bagus, gitu.
Heeh. Nah, itu juga sebetulnya kesempatan bagi kita di pertambangan itu untuk memperbaiki sebetulnya, ya. Jadi apa yang kurang kita tingkatkan gitu kan. Nah, agar ya istilahnya harga barang kita, ya kan, harga barang kita itu tetap prima gitu ya ininya. Itu kalau secara ekonomi kan mereka tetap aja akan beli ya, kalau kita secara melihat kebutuhan, itu dunia tidak bisa meninggalkan Indonesia. Dunia tidak bisa meninggalkan pertambangan di Indonesia. Karena Mereka punya sangat kita banyak ya, tergantungan. Pak ya. Betul, sangat tergantung sama kita. Hanya saja kalau misalnya gitu ya, misalnya kalau mereka mau tekan kita, ya Bisa kan, juga. kalau pengeluarannya nggak bagus, harga nikel kita ya naik, harga nikelnya turun kelas 2 atau kelas 3 gitu loh. Itu Nah, ininya. izin bertanya Pak, IWIP ya, saya bilang IWIP yang di Ternate ya Pak ya, di Halmahera. Oh, IWIP. Nah, kan saya lihat websitenya, katanya dia green, ya kayak green tambang gitu Pak. Tapi saya lihat ininya kayaknya belum sih menuju itu. Menurut Pak Gultom gimana itu Pak? Ya, kalau di IWIP itu dia masih teknologinya adalah teknologi pirometalurgi. Artinya produk mereka itu adalah produk ferronikel, RKEF, yang masih menggunakan tenaga listrik yang besar. PLTU-nya mereka besar di Iya sana. gede, saya lihat Pak, betul. Betul, ya kan? Nah, tantangannya adalah bagaimana melakukan efisiensi sebetulnya. Ya, kita nggak bisa melepas dari kebutuhan listrik ya. Kebutuhan listrik. Indonesia sendiri, kita sendiri belum mampu menyediakan energi terbarukan ya yang bisa memenuhi kebutuhan industri gitu ya. Nah, di IWIP itu ya setahu saya juga power plant yang besar seperti itu ya kan, itu mereka ya mengeluarkan emisi tentunya. Betul, Tapi karena dia pakai batu bara Pak. Banyak saya lihat. betul, iya. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah satu resiko kita yang untuk membangun ya, untuk membangun, ya kan, di mana produk hilir kita sangat dibutuhkan untuk stainless steel gitu ya, yang produknya RKF. Nah, ini antara chicken and egg nih. Antara ayam dan telur ya. Iya, mau yang mana duluan nih gitu kan. Syukur kalau bisa bersamaan, tapi nggak ada ya yang telur keluar, ayam keluar. Nah, tapi saya yakin sih sebetulnya dengan teknologi yang sudah mulai kelihatan ada, walaupun harganya masih mahal, kedepannya kita akan bisa ke arah industri hijau ya. Industri hijau itu bisa. Nah, pertanyaan saya Pak, izin Bapak-bapak yang lain ya, kalau ini saya di-cut aja. Mumpung saya pengen bertanya nih, Pak Gultom, tapi di websitenya si IWIP itu dia berani-beraninya buat bahwa green energy to greener apa gitu loh Pak. Jadi dia udah declare bahwa dia masuk green industry gitu, green industry sesuai dengan yang diarahkan oleh Kemenperin gitu Pak. Nah tapi kalau saya lihat tadi kan PLTU-nya besar itu, gimana itu Pak ya? Sekarang atau pertanyaan berikutnya, adakah kawasan industri kita yang sudah kawasan industri hijau, Pak? Contohnya di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, saya kurang begitu tahu. Mungkin ini ada rekan-rekan saya nih, tim saya ini ada Mas Iqbal atau ini Mas Diki. Kalau ada tahu yang pertanyaan ini silakan loh ya. Dijawab, ini kan di-share aja di sini kalau ada informasi. Karena setahu saya belum ada sih sampai ke arah sana ya. Oke, siap. Enggak apa-apa, Pak. Saya cuma pengen diskusi aja. Ya, kalau pemerintah
pemerintah itu mungkin kalau ada dari SDM gitu ya, mereka Hmm. memang benar bangun di beberapa daerah Tempat ya ya. menggunakan energi bayu ataupun solar Surya. panel. Ya, tapi kapasitasnya ya masih belum besar. Gitu. Nah, saya bayangkan energi bayu dengan itu apakah kuat untuk manufaktur smelter kan? Kan besar-besar itu smelter itu. Tadi kembali lagi, kalau sekedar untuk penunjang misalnya untuk pendukung kawasan industrinya, misalnya untuk perumahannya atau apa itu oke lah gitu. Tapi kalau untuk pembangkit yang tadi untuk mengoperasikan smelter, maaf ya dengan sepengetahuan saya yang agak masih rendah ini, saya nggak yakin dengan teknologi energi terbarukan kita Pak, gitu. Mohon maaf Pak, gitu Pak. Kasih Pak. Ya, Mas Sekedar Mas Iqbal, kalau ada ini, Mas Siap. Diki, silakan. Siapa? Setahu saya sih Pak, untuk energi baru terbarukan lebih challenge-nya lebih ke arah ini ya, sifat energinya itu intermittent, jadi nggak tersedia 24 jam nonstop gitu. Contoh seperti solar gitu ya, kita kan bisa memanfaatkan solar mungkin ya di pagi sampai sore hari aja gitu kan, pada saat malam kita nggak bisa memanfaatkan. Angin juga ketika angin kecepatannya turun itu nggak bisa muter turbin, itu juga nggak bisa jadi listrik. Nah, tantangan kalau misalnya energi baru terbarukan yang memungkinkan memang lebih ke arah kombinasi dari yang masih visible ya, memang salah satunya batu bara dilihat dari harga dan juga bahan bakar fosil lainnya gitu kan. Tapi dilihat lagi ketersediaan area industrinya dengan sumber-sumber bahan bakarnya itu sih Pak. Jadi untuk yang 100% sudah ke energi baru terbarukan, sepertinya saya belum mendengar informasi itu sih Pak. Ya. Itu Mas Ahmad, ini ngomong-ngomong Mas Iqbal sama Mas Diki itu di tim saya nih yang nanganin masalah ini. Siap. Di PT Haritanya ya Pak ya, izin Pak ya. Di Harita Group ya. Harita Group, iya. Izin Pak, kalau boleh bertanya berikutnya. Nah dengan melihat yang tadi ya, peluang mobil listrik dengan industri turunannya, nikel segala macam. Nah di mana kita putra-putra bangsa ini bisa berperan Pak gitu. Maksudnya mungkin ya artinya saya lihat tuh kayak di IWIP itu kan ya isunya kan banyak tenaga dari luar juga, dari Cina gitu. Walaupun banyak juga tenaga kita lokal yang ikut masuk di situ. Itu kan saya lihat saya masuknya siang Pak. Saya membayangkan kalau malam itu pasti udah kayak kota kecil, udah kayak gemerlap gitu mestinya karena padat sekali. Cuma sayangnya kurang tertata seperti kayak urban sprawl gitu Pak. Larinya ke kumuh kos-kosannya gitu. Nah terlepas dari itu Pak, di mana gini peran kita ini, saya nggak tahu ini Kagama atau apa, ya peran kita lah anak-anak bangsa ini supaya teman-teman kita juga bisa kerja di situ Pak. Gimana Pak arahannya Pak? Izin Pak. Ya, makasih Mas Ahmad. Memang ini yang kita PR bersama ya. Ya, PR bersama, syukur kalau Kagama ikut berperan gitu ya. Bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor hilir daripada pertambangan itu sangat dibutuhkan ya. Nah, kebutuhannya itu lebih banyak pada industri ya sekarang. Jadi bergeser. Itu ya shifting ya. Dari pertambangan hanya nambang menjadi shifting ke industri. Tentunya sektor industri lah yang menjadi fokusnya. Nah, kebutuhan tenaga kerja memang besar dan kalau kita lihat TKI-nya ya tetap mayoritas ya, baik di IWIP maupun di IMIP itu masih saya lihat perbandingannya masih besar gitu kan. TKA ya masih besar. Besar ya juga. Iya. Yang kita belum menguasai teknologinya ya Pak ya. Betul. Isunya juga katanya Cina ini masih mau transfer teknologi katanya sih, katanya. Ya. Jadi kan ya biar gimana ini kan ya bangsa kita sama ya, bangsa Asia juga ya. Iya. Dan mereka
di sini ya karena mereka juga punya teknologi dan juga punya berinvestasi, ya kan? Berinvestasi. Sama kalau saya nggak tahu nih siapa yang pernah di Kamboja atau di Kamboja itu kan kita punya tuh perusahaan, kita ada tuh orang perusahaan batubara Indonesia di sana, ya Oh ya kan? Pak. Iya, itu tenaga yang dipakai dari Indonesia tenaganya, ya kan? Oh, ya, oke. Kenapa nggak pakai tenaga dari Kambojanya gitu kan? Alasannya Kamboja itu mereka mohon maaf edukasinya masih rendah gitu kan, Nah, sehingga oke. sehingga merekrut lebih banyak yang orang Indonesia. Saya rasa pola pemikirannya akan sama dengan Orang Cina tadi. Ya. iya. Nah, tugas kita adalah menunjukkan bahwa kita memang mampu, ya kan? Nah, ini tinggal ya ada kelebihannya menurut saya ya yang di Kagama ini adalah kita tidak suka frontal gitu ya, tapi kita Ya, ya. menunjukkan eksistensi kita gitu ya. Nah, dengan cara itu pendekatan itu kita bisa bekerja sama dengan mereka dan menunjukkan bahwa orang bangsa kita ini bisa gitu loh. Gitu ininya Mas Ahmad. Jadi memang tinggal kita balik lagi masing-masing ke kita. Ya. Ya, izin Pak, maksud saya ini kan mobil listrik ini terus industri baterai nikel terlepas tambang yang lain ya. Saya lihat Pak Arita ini kan juga mungkin batu bara ada juga nih lagi booming juga. Nah, maksud saya gini, kayak di Kalsel kan batu bara juga booming. Maksud saya gini, Kagama, saya bicara Kagama lah, Kagama Kalsel, Kagama Nusantara atau Kagama dimanapun. Ini gimana kita membentuk suatu ini kegiatan yang mempersiapkan misalnya ini putra-putra dari Kalsel nih, kita mungkin level-level ini aja Pak, mungkin operator atau apa kan banyak kan kita ini kan lulusan SMA gitu Pak, SMA, STM atau D3 itu supaya bisa masuk industri ini Pak dengan bimbingan Pak Gultom dan kawan-kawan itu mungkin nggak Pak, misalnya ada pelatihan apa gitu, tapi kita udah ngincer ini sektornya di level mungkin operator ini. Bayangan saya itu begitu Pak Gultom. Mau arahannya Pak, masih. Ya, sebetulnya udah ada di IMIP yang di Sulawesi Tenggara, ya. Pemerintah itu punya lupa saya namanya kayak diklat, ya. Kayak Pendidikan. BLK gitu ya Pak ya? Ya, gitu. tapi khusus itu dikaitkan dengan industri yang ada di IMIP itu, ya. Jadi di situ ada yang D1, D2 kalau nggak salah itu. Ya, itu di bawah pembinaannya dari Kementerian Perindustrian. Ada itu. Nah, itu saya dengar juga dari perindustrian itu akan bikin juga di daerah Maluku Utara. Nah, lokasinya saya nggak tahu tepatnya di mana. Gitu. Jadi saya rasa sih pemerintah juga sudah memperhatikan itu ya. Ya, jadi tenaga terlatih kita ya yang levelnya operator itu bisa lebih ada skillnya lah gitu kan. Tuh, iya. Ya supaya ada skillnya sehingga bisa masuk ke industri tadi Pak. Jadi bukan ya supaya kita jadi penonton gitu Pak. Itu maksudnya. Tuh. Itu aja sih Pak. Ya. Izin Pak ya. Banyak tanya nih. Betul, makasih Mas Ahmad. Begitu Pak. Monggo silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak. Masih. Monggo apabila ada yang lain. Oh iya Pak, kalau boleh nanti minta nomor WA-nya ya Pak ya. Kalau berkenan, kalau boleh. Makasih Pak. Di grup ada Mas Ahmad. Siap. Oke. Saya boleh bantu sedikit. Sorry Mas Anto. Monggo Mas. Monggo Pak. Jadi untuk industri hijau di Indonesia sudah ada sebetulnya, yaitu salah satunya adalah Vale Inco di Purwokerto. Ya. Di sana sudah dibangun 335 kalau nggak salah megawatt
PLTA dan bisa untuk menggerakkan 5 furnace ya. Furnace-nya juga furnace raksasa ya. Di Sorowako ya. Selain menggerakkan furnace juga bisa menggerakkan backhouse-nya. Cuma memang case-nya karena di Sorowako menggunakan produksinya adalah nikel sulfat, sehingga ya pembakarannya menggunakan salsa dengan sulfat. Memang berbeda dengan tadi teknologi yang disampaikan Mas Tony, jauh sekali lah. Saya masih sepakat kalau memungkinkan ya itu harusnya bisa menggerakkan ya, polanya ke arah hibrid ya. Yang itu udah wacana dari tahun 2007. Saya belum tahu sampai sekarang apakah di Inco atau di Vale sudah ada teknologi hibrid. Karena itu kalau ada itu udah luar biasa. Artinya nikel yang diproduksi akan lebih besar lagi. Nah, ini juga terkait dengan itu, kita kesulitan sekali ya sekarang untuk ekspansi ya. Dan kita banyak kehilangan momen mungkin ya. Karena saya belum melihat produk KLHK terkait dengan AMDAL baru ya. Kalau yang revisi atau pertek udah mulai keluar, tapi SLO-nya juga belum keluar, sama aja. Ini yang beberapa kali kita diskusikan di beberapa forum, dan kelihatannya tidak ada yang bergeming nih. Gimana nih Mas Tony ini? Yang forum kemarin gimana Mas Tony? Ini juga belum bergeming juga ya. Forum AMDAL juga belum bergeming juga. Mungkin itu tambahannya Mas Ahmad. Makasih. Ya, Iya, makasih, Bang. kita udah ngobrolin itu ya, ininya ya Mas Bob ya, masalah peraturan kita yang semakin nggak sulit kita untuk menerapkannya gitu ya, gitu. Saya sedikit nyampaikan, betul, makasih ya ininya Mas Bob tadi udah nambahin di Vale. Memang Vale sejak waktu masih zaman Inco itu sudah menggunakan PLTA ya, karena kebetulan daerah situ ada potensi yang bisa dibikin untuk PLTA gitu kan. Dan mereka juga saat ini sedang membangun yang untuk HPAL, high pressure acid leach, juga di Pomala ya, itu lagi bangun kerjasama dengan Cina juga ya. Mudah-mudahan mereka tahun 2024 kalau nggak salah itu sudah bisa beroperasi gitu ya. Nah, saya juga berpikir kalau kaitannya dengan masalah perizinan ya, pertek sama ini yang sekarang cukup menjadi isu ya, isu besar karena semuanya dipusatkan, ditaruh di pusat, sehingga kita perlu untuk mencari solusi ya. Bagaimana sih best practice-nya, dan juga jangan menunggu terlalu lama, karena namanya bangun itu kita perlu juga kecepatan ya di dalam proses perizinan. Nah, ini yang menjadi kendala di kita ya. Saya lagi ngejar juga kayak di forum AMDAL kemarin itu untuk bisa berkirim ke Menko supaya ini ditanggapi, karena terlalu banyak di KLHK sekarang itu yang mengajukan AMDAL ya, contohnya ya. AMDAL itu ada sekitar 3.500 yang sedang waiting list. Nyangkut semua Pak, izin Pak kalau boleh nimbrung. Iya. Nah, ya orangnya di sana nggak nambah. Kurang. Ya kan? Bayangkan dari seluruh yang tadinya ada di kabupaten, kan kalau tambang dalam satu kabupaten kan di kabupaten kan, di dinas lingkungan kabupaten. Ya. Nah, jadi yang dari kabupaten dan provinsi semua ditaruh di KLHK semua ya, kayak gimana? Ya. Nah, itu yang belum ada solusinya. Mudah-mudahan surat yang dikirim oleh
forum AMDAL itu bisa menjadi perhatian karena semua asosiasi kan bersepakat itu kan waktu itu. Oh, izin, ada suratnya Pak, forum AMDAL Pak. Saya lagi tanya kemarin tuh kebetulan saya waktu acara itu nggak bisa hadir, ya kan? Saya lagi tanyakan itu. Izin ikut diskusi dikit Pak mengenai AMDAL ini. Jadi ini saya boleh sharing pengalaman kami ya Pak ya. Ini kan akibat adanya undang-undang apa? Omnibus Law itu kalau nggak salah ya, Cipta Kerja. Nah, sehingga berubahlah peraturan tentang AMDAL ini. Tujuannya sebenarnya, ini maaf nih kalau saya nggak salah, sebenarnya untuk memperingkas perizinan tadi. Nah, jadi semua izin AMDAL ini sekarang itu ditarik ke pusat, setahu saya Pak, apapun jenisnya, ke KLHK. Nah, saya ini tugas di PUPR Pak ya, di Bina Marga izin Pak. Kami udah sering sekali sekarang, itu ada yang nangkut udah 1 tahunan Pak. Nah, alasannya itu kadang-kadang lucu-lucu, nih maaf nih kalau ada orang KLHK di sini, jangan tersinggung. Ada yang ngomong, surat Bapak itu nggak nyampe ke tempat kami, nyangkutnya di pos satpam. Kan kocak Pak yang kayak gitu Pak. Padahal sebenarnya ada yang kita kejar benar sampai sana, mereka bilang lagi aturan turunannya belum lengkap. Jadi kayak maaf nih, kayak di pingpong-pingpong orang-orang itu. Pernah kita adakan forum dengan direktur KLHK-nya pun nggak putus Pak. Dan mereka juga ngakui mereka kurang orang Pak. Kalau seluruh Indonesia, ya saya bicara Bina Marga aja Pak. Kami ada AMDAL jalan, AMDAL jembatan, itu aja udah ratusan dari seluruh provinsi. Untuk jalan nasional dan jembatan nasional, Pak. Belum lagi yang jalan daerah. Belum lagi Bapak yang tambang. Gitu, Pak. Ini kalau Bapak ada jaringannya, Pak, ini harus ada satu pemecahan, Pak. Kalau nggak stuck ini, karena kita nggak bisa bangun kalau nggak ada AMDAL. Bukan gitu, Pak. Izin, Pak. Makasih, Pak. Iya, betul Mas Ahmad. Mungkin kalau saya nggak tahu ya kalau Kagama HSC mau membahas ini juga, mungkin ada perlu dibikin sesi ya. Karena beberapa isu itu cukup besar ya, dan bisa saja dari Kagama HSC ini bikin surat juga ya permasalahan seperti ini yang menjadi hambatan di dalam perusahaan ya. Kebetulan kan ini kan kalau di Kagama HSC kan bukan tambang aja, jadi banyak yang sektor lain nih kayak misalnya dari PU ada, dari kan semua ada kegiatan membutuhkan AMDAL kan. Iya Pak, kegiatan perlu AMDAL Pak. Halo Pak, Bang, nanya Pak. Oke, Mas Anas mau. Saya potong maaf ya. Ini tertarik tadi kan diskusi terkait dengan yang Pak Ahmad nih, Pak Ahmad ya. Emang kalau saya basicnya lebih ke GSE ya. Kebetulan ini kan kita juga ada salah satu proyek sekarang kan lagi gempar-gemparnya membangun bendungan ya. Iya, PUPR lagi bangun bendungan. Kebetulan owner saya ini kan bahkan dari BWWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai gitu loh. Nah, di situ kan ada kegiatan mana, Pak? Berantas. Oh, Berantas. Oke, monggo lanjut, Pak. Nah, di situ ada kegiatan penambangan kan, karena material yang kita pakai kan ada namanya material random, ada material untuk intinya itu ada material tanah kedap itu. Nah, saya mau tanya ini terkait dengan proses penambangan material yang kita ambil untuk proses konstruksi daripada bendungan sendiri, sistem reklamasinya, karena kan kita sebagai pelaksana ya atau kontraktor ini kan hanya menjalankan hauling aja ya, dari mulai tambang ke area bendungan atau area konstruksi gitu. Nah, ini proses reklamasinya ini kan seharusnya ranahnya dari owner atau penyedia lahan ya. Nah, di RKS kita ini disangkut pautkan untuk melakukan reklamasi. Ini seperti apa Pak yang benar? Mohon diluruskan karena kan saya yang sebagai pelaksana di lapangan diminta untuk melakukan reklamasi dari penambangan yang setelah kita lakukan gitu Pak.
Mohon izin Pak petunjuknya. I- Karena izin- itu nanti itu juga keluarnya kos-kosnya Pak. Karena kan BSK itu harus berapa M kita keluaran untuk proses seperti itu gitu loh. reklamasi. Karena di AMDAL-nya sendiri itu nggak muncul bunyinya seperti itu, harus ke kita gitu loh. Oke, terima kasih Pak Anas. Ini ditujukan ke siapa nih Pak Anas? Nah, ya itu saya mau nanya. Mau tanya. Mungkin yang udah expert Pak di bidang itulah, Pak boleh. Tony dulu mungkin. Ya, monggo. Pak Tony juga sebenarnya kan ini ya. Wah, ya nggak apa-apa, ini diskusi makin hangat nih, makin malam makin hangat. Nggak apa-apa Pak, ya Nggak apa-apa, dianggatin itu dong. Iya. Sambil diskusi aja Bapak. Jadi saya udah ini ya, lebih terbuka juga ya dari Pak, bukan di ininya Pak Tony juga sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Jadi samping ini ya, ini sambil ada Kang Iit juga nih sebagai, mungkin Kang Iit boleh nambah ini sebagai orang dinas. Jadi memang kalau dari aspeknya Pak Anas tadi ya reklamasi, walaupun kita nggak di AMDAL ya, maksudnya mungkin ada, saya kalau boleh mohon dikoreksi ya, memang kalau itu memang ada peraturan ya yang perlu kita waspada. Itu kalau kita di mining juga harus kita identifikasi tuh apa peraturan apa yang terkait di area konsesi atau area perusahaan kita itu Bapak-Bapak. Jadi emang harus izin ininya punya, apakah itu area BPKH atau itu area HP ya, hutan produksi atau yang lainnya ya, biar ini Mas Wahid nih yang sering ini, teman-teman Enviro lah di perusahaan-perusahaan ini memang sering lah istilahnya mengidentifikasi kayak gitu, udah kesangkut-sangkut peraturan-peraturan yang di awalnya mungkin nggak ini ya, nggak teridentifikasi di awalnya, ternyata belakangan makin nambah apalagi aturannya up to date ya, terbaru gitu ya. Mohon dikoreksi ya Pak Tony, Mas Wahid ya. Ya emang seperti itu ya Pak Anas ya. Jadi emang luas ya, sebagaimana Pak Tony tadi sampaikan, ada peraturan mungkin terkait pembahasan AMDAL memang harus ada sesi khusus sendiri ya. Kita challenging dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini. Tuh. Barangkali ada yang disampaikan lagi? Mungkin Monggo, ini Mas. ya, sedikit mungkin terkait dengan dokumen lingkungan ya, kalau kami bilangnya dokumen lingkungan. Kalau AMDAL Ya, itu kan dari dokumen lingkungan itu kan ada 3 jenis, satunya AMDAL, 2 UKL-UPL, dan 3 SPPL. Nah, kita kebetulan kalau di kabupaten, di daerah, memang seperti kemarin itu memang tersendatnya ketika keluarnya UU-CK. Betul kata Pak Ahmad Tronajaya itu, jangankan Bapak, kami aja merasa dipingpong Pak. Kami dari DLH Kabupaten Tabalong aja menyuratin Kementerian Lingkungan Hidup, itu tidak pernah dibalas Pak. Bah, pian dari Pak Tabalong kah? Iya. Salam kenal. Iya, lanjut Pak. Sama kami dari pusat juga nggak terlalu digubris. Lanjut Pak, Ya, saya dengarkan. jadi terkait dengan terutama banyaknya pembangunan perumahan ini contohnya Pak. Karena di PP 05 tahun 2021 itu terkait dengan kewenangan perizinan. Nah, itu perumahan itu dari PP itu keluar bahwa kayak seperti perumahan itu masuknya ke pusat. Jadi ketika ada perumahan-perumahan yang dibangun di daerah, nah walaupun itu dokumennya UKL-UPL itu harusnya ke pusat Pak semua, ke KLHK. Jadi kami nggak bisa memproses. Ketika kami memproses Pak, itu sudah menyalahi kewenangan. Tetapi di satu sisi kita tidak ingin menghambat gitu para pengembang untuk membangun perumahan. Akhirnya itu di setiap daerah itu tergantung keberanian dari pimpinan daerahnya gitu. Berani nggak untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, tetapi untungnya setelah banyak surat, karena menjadi permasalahan nasional,
ada pelimpahan kewenangan dari Kementerian Pusat, terutama PUPR-nya itu, bahwa itu dikembalikan ke daerah. Nah, baru bisa jalan lagi gitu Pak untuk masalah dokumen lingkungan, baik itu AMDAL, UKL, UPR. Sama kasusnya dengan pertambangan Pak. Nah, pertambangan ini termasuk seperti di kami banyak aja pertambangan batu gunung yang luasan sekitar 5 hektar seperti itu. Itu skalanya UKL UPL, tetapi kewenangannya berada di pusat. Jadi kewenangan perizinannya tetap di ESDM. Nah, karena perizinan izin operasional produksinya di ESDM, maka dokumen lingkungannya berada di pusat, yaitu di KLHK. Walaupun itu hanya sekelas UKL UPL gitu. Akhirnya ketika itu kami tidak bisa memproses pertambangan untuk UKL UPL-nya gitu. Kalau dulu waktu kewenangannya berada di provinsi, itu untuk UKL UPL-nya bisa dilakukan di daerah gitu. Sehingga bisa lebih cepat untuk proses seperti itu. Nah, terkait dengan AMDAL, kami juga sampai sekarang masih bingung, Pak, karena ada di peraturan pemerintah itu mengamanatkan terbentuknya tim uji kelayakan namanya. Kalau dulu itu Komisi Penilai AMDAL. Nah, Ya, sekarang diganti namanya tim uji kelayakan. Ketika kita tagih, mana tim uji kelayakan karena ditarik ke pusat. Katanya di pusat belum membentuk lembaga uji kelayakannya. Nah, sampai saat ini pun kami berusaha gitu untuk masalah AMDAL, proses AMDAL, kami berusaha dengan mengambil kebijaksanaan mungkin bahasanya ya dari daerah. Akhirnya ada beberapa yang bisa diproses setelah kita komunikasi dengan pusat. Daripada lama kami menggunakan KPA aja karena TUK nggak ada gitu kan, tim uji kelayakan nggak ada, tetapi untuk tim Komisi Penilai AMDAL kami masih punya. Akhirnya kementerian pun membolehkan gitu, seperti itu gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kami juga akhirnya kan merasa apa gitu dengan terbitnya UU CK ini. Kadang bukannya memang bagus tujuan akhirnya itu untuk memangkas birokrasi yang dulu panjang, perizinan yang dulu banyak menjadi lebih simpel, tetapi menjadi tidak simpel gitu akhirnya. Apakah ini karena sarana dan prasarananya yang belum siap, tetapi sudah di launching terdahulu. Terlebih dengan kasus OSS-nya ini, Pak. Terutama perizinan katanya bisa dilakukan di rumah, tetapi ketika di kenyataannya banyak yang down gitu di server di pusatnya, sehingga tidak bisa terkatung-katung sampai berbulan-bulan gitu seperti yang dulu gitu. Kami pun merasa gimana gitu dengan kondisi sekarang ini gitu. Cuman kalau dari segi perizinan, kami di daerah Kabupaten Tabalong akhirnya membijaksanai segala perizinan tetap akan kita proses gitu. Kita proses sambil jalan. Bahkan ketika misalkan ada perizinan ini, mereka belum ngurus ini, ya udah sambil jalan aja. Yang penting semuanya jalan dan bisa terpenuhi gitu aja mungkin Pak dari kita gitu. Nah, terkait dengan tadi yang siapa Mas Anas ya, masalah reklamasi, itu mungkin kewenangannya kalau reklamasi terus terang kalau dari DLH itu kami tidak ada kewenangan untuk memberikan termasuk pengawasan pun kami tidak tahu, karena selama ini kayak data-data reklamasi itu dari setiap usaha pertambangan itu kami tidak punya gitu. Kami tidak punya dan tidak tahu. Ketika kami ditanya oleh anggota dewan masalah reklamasi, terus terang kami tidak punya data gitu. Karena selama ini data masalah reklamasi itu kan ada di Kementerian ESDM. Nah, mengenai permasalahan reklamasi ini, memang betul kata Mas Haruno tadi bahwa
mungkin inventarisasi dulu lah. Apakah itu menjadi kewenangannya di BPKH ataukah mungkin di ESDM. Kalau di ESDM-nya kan mungkin di rencana pasca tambangnya itu kan ada dokumen tersendiri gitu. Memang kalau di AMDAL itu memang tidak detail untuk masalah seperti itu, dan memang terkadang tidak terbahas untuk masalah reklamasi dan revegetasinya gitu. Yang biasanya terbahas menjadi lebih rinci itu berada pada rencana pasca tambangnya. Termasuk di situ jenis reklamasinya mungkin seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iit. Ada tanggapan dari Pak Anas sebelum Iya, mungkin gini Pak, yang bikin aneh itu gini loh. Ini kan seperti izin-izin lingkungan ini kan yang membuat atau yang mengajukan adalah pihak owner ya, atau pihak daerah setempat lah yang mempunyai lahan, mungkin itu lahan dari ke perhutani atau siapa gitu. Nah, sedangkan kita teknis di lapangannya ini malah di KRS-nya kita ini atau di spek teknis kita ini untuk lokasi penambangan itu harus dilakukan reklamasi. Sedangkan reklamasinya seperti apa kita kan harusnya ada dasarnya. Nah, itu yang masih kita bingung karena udah proses penambangan kita udah selesai gitu loh Pak. Yang menjadi dilema kita. Sedangkan nanti kalau kita tidak melakukan reklamasi karena di spek teknisnya kita ada, itu malah menjadi bola panasnya ada di kita. Sedangkan kita mau mereklamasi itu tidak ada dasar teknisnya harus seperti apa cara mereklamasinya. Itu aja sih Pak. Karena tadi di AMDAL kan memang tidak begitu terfokus ya ini ya, tidak detail gitu loh Pak. Betul Pak. Nah, biasanya kalau pertambangan itu ada dokumen tersendiri namanya rencana reklamasi dan rencana pasca tambang biasanya di situ. Dan itu kewenangannya ada di ESDM. Itu pengurusan perizinannya itu semua di ESDM. Izin ikut nimbrung ya Pak ya. Boleh, Diskusi sedikit ya. Kalau masih ada waktu dikit. Jadi ini ya salam kenal Pak Abdul Wahid. Saya di Tabalong tuh ada teman namanya Pak Subhan dulu di Bapeda. Kalau kenal iya. salam Iya, buat beliau ini menjadi kabag pengadaan Pak. Oh, kabag pengadaan sekarang ya. Iya. Oh ya Pak Abdul, salam kenal ya. Jadi sama Pak. Ini Pak Anas, saya di Bina Marga Pak, tapi saya artinya ya satu induk lah dengan PUPR dengan BWS. Kalau boleh ikut ini, yang saya tangkap ini Pak Wahid yang tambang oleh Pak ini tambang batu ya kayaknya ya Pak Egalian C kali ya Pak Anas ya. Nah, mungkin di AMDAL-nya tidak tertera, namun di RKS ya syarat-syarat kontrak mungkin dan di speknya mungkin tertera bahwa itu harus direklamasi. Nah, muncul. Iya muncul Pak, muncul di spek teknisnya muncul. Spek teknisnya muncul. Namun di bill of quantity sama RAB-nya nggak muncul kali ya Pak ya? Nggak muncul ya. Nah itu yang jadi masalah kan di situ. Artinya Bapak kerja tapi tidak dibayar kan gitu Pak? Betul. Nah ini saran saja. Coba itu diajak duduk bersama dengan BWS. Berantasnya seperti apa gitu. Kan dalam kontrak kan bisa dibicarakan ibaratnya CCO, kontrak change order segala macam. Ya di situ Bapak juga bisa berdiskusi dan beradu argumen. Kalau Bapak disuruh kerjakan, memang speknya bilang di sini, ya tapi kan backing-nya nggak keluar nih, gimana nih? Karena saya ngerti juga, pasti biaya reklamasinya, ya kalau yang Bapak gali itu dengan kedalaman berapa meter, dan luasnya miliaran juga kira-kira biayanya kan Pak ya? Izin Pak Anas. Mungkin. Betul Pak. Nah ya saran saya, Bapak udah pernah ngajak rapat ini, Kasatker atau PPK-nya Pak? Saat ini sih belum sih Pak, cuman kan kita masih tahap karena kan udah 1 bulan yang lalu sih kita selesai proses penambangan kan kita
masih proses sih. Cuman itu pasti akan disinggung gitu loh Pak. Cuman ini kita antisipasi aja sih. Nah, saran saya kalau izin diajak rapat aja Pak, itu. Kan ada direksi itu. Supaya Bapak artinya ya ini kalau memang dikerjakan ya fairnya kan mestinya ada harga satuannya kan, bisa di ini, jangan sampai Bapak langsung ibaratnya terjun bebas kerjain tanpa ada biaya. Nah, perlu dengar juga, kecuali di dalam dokumen lelangnya bahwa harga satuan Bapak untuk apa? Misalnya tadi mengambil material itu tadi, naruh untuk apa tadi? Timbunan bendungannya mungkin untuk bendungan intinya itu sudah include untuk biaya reklamasi. Nah, kalau udah tertera seperti itu mungkin udah ngunci, Pak. Tapi kalau masih abu-abu mungkin saran saya coba dibicarakan gitu, Pak. Biasanya bisa gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ya, Pak. Mungkin terakhir Pak. Ya. Terakhir pertanyaan dari Pak Santo, tadi ada raise hand. Belum kita closing. Ada Pak Santo, mungkin Pak Santo ada yang mau sampaikan Pak? Jadi Pak, lupa Mohon maaf Pak Santo, agak putus-putus ini Pak. Nggak jadi Pak, udah lupa dari kelamaan nunggu. Oke Pak, lanjut. Atau mau pertanyaan mau di ini Pak, ditulis di kolom chat, bisa juga. Halo Pak Santo. Kayaknya ada sedikit ganggu. Halo Pak. Masih putus-putus Pak Santo. Jaringan beliau mungkin di site Mas, mungkin cari. Okay. Kalau mungkin ada kendala jaringan, mungkin kalau bisa ditulis di kolom chat Pak. Beliau di Papua, jadi ya mungkin masih masuk malam. Lanjut aja Pak. Lanjut aja Mas. Ada kendala jaringan, mungkin ini Pak, berhubung sudah jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, mungkin bisa ada closing dari Pak Tony Pak, sebelum kita akhiri sharing atau diskusi malam hari ini Pak. Iya, makasih ya rekan-rekan semuanya, Kakak Mahesa ini salut nih buat pengurusnya yang menyelenggarakan acara-acara kayak gini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara lainnya juga ya. Tapi di sini sebetulnya yang saya ingin sampaikan bahwa ya kita sama-sama lah ya untuk bisa terlibat ya di dalam kegiatan-kegiatan tidak hanya di pertambangan ya, dan juga jangan lupa bahwa sorotan di pertambangan maupun industri lain juga itu cukup besar terkait dengan HSE. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama tingkatkan ya. Ini aja dari saya. Terima kasih Mas Wahid. Terima kasih Pak atas pemaparannya, sangat luar biasa ilmunya Pak. Sebagai saya yang masih amatiran di dunia pertambangan, jadi mulai terbuka nih terkait untuk dunia pertambangan, terkait untuk HSE-nya sendiri. Mungkin untuk next memang kita akan coba adakan diskusi sih Pak, mulai dari yang disampaikan tadi terkait Pertek maupun pengurusan AMDAL yang akan disampaikan diskusinya Pak itu untuk waktu nanti akan coba kita arrange lagi, harapannya di bulan ini bisa kita laksanakan untuk kegiatan tersebut. Mungkin ada yang mau sampaikan dulu Mas Haruno sebelum kita tutup Mas untuk acara malam hari ini. Siap.
nambah ini Mas yang mungkin best question ini atau ada Mas Wahib atau Pak Tony monggo di ini kan atau ada best discussion lah. Oke, mungkin nanti kita japri aja Pak untuk perspektifnya. Ya, Oke, ya wis. Siap Itu- Mas. itu aja Siap, Mas. pemaparan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian dari panitia ataupun dari saya sendiri, dari pribadi ada yang tidak sesuai. Kami mohon maaf. Sampai berjumpa di acara sharing-sharing KKP HSE untuk periode berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Tony. Terima kasih. Pak Wahid, Terima kasih Pak. Mas Arno, Mas Wahib, Ya. Mas. Kasih. Pamit dulu. Terima kasih Pak Tony. Yang kedua, malam ya Pak. Ya, sampai jumpa, mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Mas Aditama masih connect nggak Mas Aditama? Mas Aditama masih connect nggak Mas?